Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Wahyudi, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Fahrizal Barus, dan yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah yaitu Bapak Aidil Saputra. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu orang tua siswi kelas 10 dan kelas 11 juga kelas 12 ya. Dan selamat datang kami ucapkan kepada orang tua kelas 10 yang mungkin ini adalah perdana untuk Bapak Ibu sekalian menghadiri acara Super Parenting ya. Sebagai informasi bahwa Super Parenting kita biasanya kita adakan secara offline tatap muka di Aula SMA Islam Plus Askia. Namun karena saat ini kita masih dalam suasana pandemik Bapak Ibu, maka ini masih kita adakan secara daring melalui Zoom. Ya, namun ini tidak akan mengurangi sedikit pun kesan ataupun nilai dari acara yang akan kita buat kali ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya informasikan juga bahwasannya Super Parenting ini adalah acara wajib ya bagi orang tua siswa dan siswi SMA Islam Plus Askia. Bahwasannya mungkin Bapak Ibu masih ingat bahwa kemarin di tata tertib ataupun sosialisasi yang kita laksanakan ketika registrasi ulang bahwa seminar parenting adalah hal yang wajib minimal 2 kali dilaksanakan atau diikuti oleh orang tua siswa-siswi SMA Islam Plus Askia. Jadi ini adalah salah satunya. Maka nanti untuk Bapak Ibu sekalian, mohon jika ada kegiatan yang sama seperti ini lagi, hadir dan mengikuti kegiatan ini. Baik, kita sambil menunggu Ibu Aisyah Dahlan bergabung, saya persilahkan kepada Bapak Ketua Yayasan kita, Bapak Wahyudi, untuk memberikan kata sambutan untuk acara seminar parenting kali ini. Kepada Bapak Wahyudi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Lilian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah min sayyati wa mawala, wala haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur karena masih diberikan kesehatan, kekuatan, iman dan Islam dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berhadir ya di Zoom kali ini untuk mengikuti kegiatan parenting class ya yang memang kita akan rutin mengadakannya di mana orang tua ya diharapkan untuk ikut dan memang selama setahun itu wajib mengikuti minimal dua kegiatan parenting class dari berbagai parenting yang akan diadakan. Karena apa? Karena memang kita minim sekali mendapatkan pengetahuan ya, teknik-teknik komunikasi untuk menghadapi anak-anak kita yang sedang beranjak remaja. Jadi ini kita bersyukur sekali Bapak Ibu, mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi berkah dan bermanfaat buat kita semuanya. Kemudian salat dan salam pada kedua sana kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok tauladan yang mengajarkan kepada kita, yang kemudian mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia. Begitu juga kita akan latih anak-anak untuk menjadi seorang yang berakhlak mulia, tidak hanya sekedar berprestasi di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita yang banyak bersalawat mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Memang kita adakan di hari Jumat mengingat Dr. Aisyah Dahlan memang memiliki waktu yang cukup padat ya. Beliau memang pakar parenting yang memang sangat padat jadwalnya, mengisi di berbagai tempat, walaupun dalam online jadwal beliau padat sekali. Kita memang meminta kepada beliau karena cocok untuk kita semua menerima apa yang telah disampaikan Dr. Aisyah Dahlan. Jadi kita bersyukur sekali di sini. Alhamdulillah, terima kasih buat Ibu Dr. Aisyah Dahlan, begitu juga dan tim-timnya yang luar biasa yang mau mengisi parenting kelas kita ya di Medan ya. Saya nggak tahu apakah di Medan sudah pernah melaksanakan parenting sekolah-sekolah karena memang Ibu dokter ya dan tim ya kita sampaikan bahwa sekolah kita ini baru saja 2 tahun didirikan dan memang kita menggunakan konsep pendidikan holistik di mana tidak hanya siswa yang kita didik ya, tidak hanya siswa yang kita kembangkan, melainkan kita ingin bersama-sama baik itu pelatihan guru, manajemen sekolah, juga kemudian orang tua. Kita pengen semuanya terlibat dalam pendidikan anak-anak ini karena memang kita tahu bahwa
pendidikan itu tidak hanya di sekolah ya, karena ada pendidikan formal, ada pendidikan informal, dan ada pendidikan keluarga. Ini yang paling penting. Jadi ketika kita memberikan pendidikan anak-anak di sekolah, kita berharap juga orang tua bisa mengawasinya. Ada hal yang menarik bahwa ketika seorang guru pun itu tidak mampu bisa mendidik dan mengembangkan anaknya, tetapi kemudian yang bisa itu adalah guru-gurunya. Tetapi bukan berarti orang tua lepas tanggung jawab dan menyerahkan sepenuhnya, melainkan orang tua menjadi partner bagaimana kemudian bisa bekerja sama, mengetahui perkembangannya, dan juga sekolah tahu informasi-informasi yang mungkin ini dilakukan anak-anak di rumah yang bisa membantu membuat anak-anak kita menjadi cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya kita berharap semua kegiatan parenting class kita ini diikutin, dan nanti kesempatan untuk bertanya disilakan. Bagi yang tidak berkesempatan karena mungkin masih dalam pekerjaan, ini kita akan rekam dan kita akan upload kembali di YouTube. Jadi Bapak Ibu ini sangat bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi buat para orang tua yang sudah hadir, begitu juga dengan Ibu Dokter dan para tim. Saya sebagai Ketua Yayasan Askia Internasional mengucapkan selamat mengikuti kegiatan parenting class dan acara parenting class perdana untuk tahun ajaran 2021 dan 2022. Ini kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dari para pendiri dan pembina ya Yayasan Askia Internasional. Kita berharap menjadi pelopor di Kota Medan, menjadi sekolah yang memang concern sangat serius untuk parenting ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wabillahi nasta'in, afwan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Wahyudi selaku Ketua Yayasan SMA Islam Plus Askia ya. Ketua Yayasan Askia Internasional di SMA Islam Plus Askia. Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil kita menunggu kesiapan dari Ibu Aisyah Dahlan dan juga tim, hari ini adalah Super Parenting webinar keluarga dengan yang bertemakan komunikasi efektif orang tua dengan anak remaja. Ya, kita akan adakan webinar ini. Kita mulai dari sekarang ya, dari pukul 9 tadi sampai nanti pukul 11 WIB. Dan nanti akan ada kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk memberikan pertanyaan atau ingin berdiskusi dengan narasumber kita, Ibu Aisyah Dahlan. Baik, saya akan bacakan sedikit profil ya atau CV dari Ibu Aisyah Dahlan. Ya, Dr. Aisyah Dahlan CHT CMNLP. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian boleh ya di-follow, di-subscribe untuk akun-akun sosial media dari Ibu Aisyah Dahlan, Dr. Aisyah Dahlan. Ya, Ibu Aisyah Dahlan adalah seorang medical doctor, konsultan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, certified hypnotherapist, dan praktisi neo parenting skill. Riwayat pekerjaan, saya langsung aja ya Ibu Aisyah Dahlan ya. Dari tahun 1998 beliau adalah Kepala Unit Narkoba RS Harum Jakarta. Kemudian dari tahun 1998 sampai dengan sekarang Ketua Yayasan Sahabat Rekan Sebaya. Dan dari tahun 1998 sekarang juga sampai dengan sekarang adalah Family Counselor di beberapa LSM penanggulangan narkoba. Dan dari tahun 1999 sampai dengan 2001 Puskesmas Kecamatan Cilandak. Kemudian beliau juga koordinator unit narkoba RS Pondok Indah Jakarta. Dan dari tahun 2003 sampai dengan sekarang pembina Padepokan Recovery Slankers. Slankers juga nih ternyata Ibu Aisyah Dahlan. Kemudian dari tahun 2003 sampai dengan 2016 Kepala Unit Narkoba RS Bayangkara Sespima Polri Jakarta. Dan dari tahun 2008 sampai dengan 2014 staf ahli Kalakar BNN bidang terapi dan rehabilitasi. Kemudian dari tahun 2015 sampai dengan sekarang Ketua Asosiasi Rehabilitasi Narkoba Indonesia AIRI. Dan dari tahun 2016 sampai dengan sekarang penasehat unit narkoba RS Bayangkara Lemdikpol Jakarta. Iya, beberapa penghargaan yang sudah didapatkan oleh Ibu Aisyah Dahlan, yaitu tahun 2020 penghargaan sebagai Parenting and Health Daiyah dari Media Muslim Choice Award.
tahun 2018 mendapat penghargaan sebagai perempuan inspiratif di Indonesia dari Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE). Dan tahun 2014 mendapat penghargaan IndiHome Inspiring Woman Award dari Telkom Indonesia sebagai Woman Health Activist, dan tahun 2013 mendapat penghargaan dari She Can Award Tupperware sebagai salah satu wanita inspiratif di Indonesia. Tahun 2011, Sang Teladan penghargaan kesehatan dari Tempo Media dan Dekolgen. Tahun 2009, penghargaan prestasi insan anti narkoba PITA dari Gerakan Rakyat Anti Madat GRAM. Dan tahun 2009, penghargaan dari Presiden Republik Indonesia dengan nama Warga Utama dalam bidang terapi dan rehabilitasi narkoba. Tahun 2008, penghargaan dari Organisasi Bersama sebagai Pembina Rehabilitasi Komunitas Slankers. Tahun 2008, penghargaan tingkat madya dari BNP Provinsi Jakarta dalam bidang penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Dan tahun 2007, penghargaan sebagai orang yang bekerja dengan nurani menurut 8 Habits Stephen Covey dari Dunarhis Organization Services. Luar biasa. Jadi saya yakin bahwa di sini bukan hanya saya ya, banyak juga pasti ibu-ibu yang terinspirasi ya atau ngefans dengan Ibu Aisyah Dahlan. Baik, saya akan cek dulu ya keberadaan Ibu Aisyah Dahlan apakah sudah berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ibu Aisyah Dahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Aduh saya gemetaran. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah ini. Iya, Ibu perkenalkan saya Lilian Mukhtar dari SMA Islam Plus Azkia dan di sini juga salam kenal. Ayo Ibu salam kenal. Dan tadi juga kita sudah menyaksikan kata sambutan dari Ketua Yayasan Azkia Internasional Bapak Wahyudi Ibu dan Pak Wahyudi. Bu Aisyah. Ya, alhamdulillah ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Iya, Bu Aisyah Dahlan di sini juga sudah hadir bersama kita, orang tua siswa-siswi SMA Islam Plus Azkia. Ada orang tua siswa kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12, Ibu. Masya Allah. Ya, dan ini adalah puncak acara dari Super Parenting kita, Ibu. Sebenarnya kita sudah melaksanakan Super Parenting di beberapa bulan lalu, dan Ibu adalah narasumber yang ada di puncak acara, dan ini juga adalah perdana Super Parenting untuk orang tua siswa-siswi yang baru saja bergabung. Iya, begitu Ibu. Di kelas 10 ya? Iya, benar Ibu. Untuk tahun ajaran baru 2021-2020. Saat ini masih pembelajaran daring? Masih Ibu, masih. Iya, ya, itu tepat sekali untuk sekarang ya. Iya, karena di Medan juga sedang PPKM, gimana di tempat Ibu ya. PPKM juga? Jakarta. Allahu Akbar. Ya, insya Allah segera berlalu ya Bu pandemi ini ya. Amin insya Allah. Amin, amin ya Allah. Baik Ibu Aisyah Dahlan, terima kasih sekali lagi saya ucapkan sudah hadir Insya Allah ya, di Azkia Podcast seperti tadi yang sudah disampaikan Bapak Ketua Yayasan bahwa ini adalah agenda rutin kita Ibu. Sebenarnya kalau tidak pandemi kita berharapnya Ibu Aisyah Dahlan hadir di sini. Senang kali. Iya, insya Allah nanti ya Bu kalau ada kesempatan kita undang Insya Allah. Dan ada jadi Allah. Bersama live ya Bu ya. Insya Allah kita pasti makan duren ucok. Iya Bu, makan durian dan lain sebagainya. Makan durian ucok durian ya Bu ya, Ibu tahu juga ya. Mana? Baik, oke Bu Aisyah Dahlan, saya langsung saja persilakan kepada Ibu untuk mengisi acara hari ini ya. Silakan Baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lilian Mukhtar MA, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ayah Bunda, orang tua dari SMA Islam Plus Azkia Medan, Masya Allah. Pak Wahyudi, terima kasih. Ini alhamdulillah saya diundang di SMA Islam Plus Azkia Medan. Jadi Jumat pagi jalan-jalan ke Medan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, dan yang saya hormati juga Kepala Sekolah SMA Islam Plus Azkia, Pak Fahrizal Barus MSc,
Kemudian Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas ada Ibu Lilian Mukhtar, Masya Allah langsung Wakil Kepala Sekolahnya yang dampingi saya ini sebagai moderator. Dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, ya Pak Aidil Syaputra MPD. Kemudian terima kasih juga Ibu Khairaza yang itu ya sebutannya betul ya, Khaireza Irawati, Khaireza, betul Ibu. ya? Oh, terima kasih beliau yang langsung menghubungi kami ya. Dan hari ini panitia mengamanahkan kami untuk membahas komunikasi efektif orang tua dan remaja ya. Mungkin sudah apa ya istilahnya ya, sudah sering lah ya kita cerita tentang masalah remaja. Bisa jadi juga mungkin ayah bunda juga sering mendapatkan berita tentang bagaimana itu remaja. Hari ini kita refresh ulang aja ya. Dan izinkan saya juga bercerita tentang remaja dari sisi apa yang terjadi sih di otak dan di dalam tubuhnya dan bagaimana sebetulnya supaya kita punya kunci-kunci agar kita komunikasinya efektif ya. Untuk itu Pak Wahyudi, Bu Lilian, saya izin untuk share screen ya supaya lebih memudahkan ya. Baik Ibu. Ya. Bismillah. Ya. Oh, komunikasi efektif orang tua dengan remaja. Ya. Ini satu topik yang menyenangkan ya kita bicara tentang remaja dan memang perlu diulang-ulang agar kita semakin paham dan sesungguhnya dengan kita bisa paham maka anak-anak pun senang ya berkomunikasi dengan kita. Ya. Baik. Sebelumnya kita belajar dulu tentang istilah aqil baligh ya dalam Islam. Ini juga sangat sering kita dengar. Bahkan kita semua orang tua, ya Bapak Ibu Dewan Guru, semuanya sudah lewat juga masa yang disebut aqil baligh ini. Ya. Namun ternyata nanti ada perbedaan, makanya kita harus pelajari dulu ya. Baik, aqil ini adalah kedewasaan mental. Ya, jadi ini dari kata akal, gitu ya akal, aqil. Ya. Kemudian baligh ini adalah kedewasaan fisik, baligh ya, ghain baligh ya. Nah, ada bedanya sih Bu Aisyah karena kita dulu ini merangkainya aqil baligh itu langsung jadi satu gitu ya. Nah, oke. Sekarang di era-era mulai dari milenial ini ya, baligh dan aqil tidak berjalan bersamaan. Ini harus kita sadari. Jadi saat ini, ya apalagi semakin ke sini ya, baligh ini ditentukan dengan nutrisi, dari nutrisi. Ya, bisa jadi nutrisi sekarang tentu ya ada orang yang bilang semakin baik, ada orang yang bilang kok jauh dari naturalis gitu ya. Tapi apapun artinya, nutrisi sekarang jauh lebih mudah didapat. Ya, mudah didapat. Sehingga bisa jadi tentu protein, lemak dan sebagainya itu juga lebih mudah lagi didapat ya. Makanya nutrisi ini nanti mempengaruhi balighnya anak-anak kita. Karena nutrisinya ya bagus, maka balighnya ini sekarang maju. Ya. Ada di beberapa tempat 9 tahun sudah menstruasi yang perempuan, atau yang laki-laki sudah mimpi basah. Jadi range-nya ini 9 sampai 12. Ada yang 10 tahun, ada yang 11. Ini kan usia SD ya Bu Lilian ya. Ya. Kalau saya kan lahir tahun 68 ya. Seingat saya dulu waktu saya balik itu ya SMP kelas 2 ya. Istilahnya sekarang kelas 8 ya. Gitu. Ya antara kelas 2 kelas 3 lah SMP. Makanya kalau ada SD menstruasi itu kita yang tercengang waktu itu ya. Tapi kalau sekarang kan di kelas 5 ada yang sudah menstruasi, di kelas 6 gitu. Ya. Nah, kemudian akil ini dipengaruhi oleh kedewasaan mental. Nah, di sini tentu ya pengaruh pendidikan sangat penting, baik yang di rumah maupun yang di sekolah maupun yang di lingkungan. Ya. Nah, namun ternyata para ahli mengatakan, ya bukan hanya di Indonesia ya, ini di seluruh dunia juga ya. Akil atau kedewasaan mental anak-anak ini ya baru dia bisa menganalisa dan sintesa secara mature itu antara 20 tahun ya sampai 22 tahun. Jadi balighnya maju, akilnya mundur nih. Jadi ada rentan di antara ya baligh dan akil ini. Ya ada masa yang
Ya, dia jadi nggak satu nih akil balih. Cuman karena kita sudah terbiasa bilang balih itu ada akilnya, jadi pas anak sudah menstruasi atau mimpi basah kita bilangnya akil balih. Gitu. Sebetulnya balih dan akil ini ya dia berbeda, ya. Nah, rentan inilah ya sering ini karena ya sudah balih tapi belum akil, makanya disepakati udah istilahkan saja remaja. Dan remaja juga terbagi 3, ya. Remaja dini range-nya ya 10-13 tadi ya. Atau mungkin yang sudah menstruasi 9 tahun tapi itu memang lebih banyak yang 10 sampai 13. Kemudian remaja tengah 14-18 tahun dan ada lagi masih ada remaja lanjut 19 sampai 21 tahun. Nanti setelah 21 barulah disebut dewasa. Ya. Dan tentu saat ini ya teman-teman atau ayah bunda ya, saya juga karena termasuk ayah bunda ya, jadi saya panggilnya teman-teman sejawat ayah bunda ya. Anandanya ada di fase remaja tengah ya, karena lagi di SMA ya, Masya Allah. Jadi sebetulnya kalau udah di SMA nih lebih agak tenang sedikit dibanding waktu SMP sebetulnya. Ya. Tapi di SMA inilah nanti anak kita ini sedang yang perempuan cantik-cantiknya gitu ya, sedang merekah-merekahnya, yang laki-laki sedang ganteng-gantengnya. Ya. Kalau waktu SMP tuh sedang apa? Kalau kita bahasa di Jakarta cungkring-cungkringnya ya, sedang ya ibunya aja lihat kesel gitu, apalagi orang lain itu yang masih SMP. Maka kadang-kadang ya guru-guru yang di SMP itu ya lebih sakit kepala kalau tidak belajar bagaimana sih tentang remaja, apalagi di era sekarang. Kalau di SMA ini anak-anak sudah mulai agak tenang, tapi nanti setelah itu masuk lagi remaja lanjut nanti lebih tenang lagi. Setelah itu setelah 21 tahun dia akan tambah tenang. Ya, nah, baik. Kemudian ya kita kan tahu ya ini juga satu definisi yang banyak sekali sudah dibahas ya. Jadi masa remaja adalah proses perubahan dari anak-anak menjadi orang dewasa yang terjadi karena apa? Pelepasan hormon-hormon yang berasal dari sebuah kelenjar kecil di dasar otak. Ya, ini ada hormon memang. Di mana tuh Bu Aisyah? Nah, ya kita lihat dulu ya, kita belajar dulu kepalanya manusia di dalamnya ada apa. Di dalam kepala kita ini ada Allah ciptakan otak. Ya, ada otak besar, ada otak kecil, kemudian terbelah 2. Ada belahan kanan dan belahan kiri. Ya, ini ilmu yang sudah cukup lama ditemukan ya tentang belahan kanan, belahan kiri. Ya. Kemudian di dalamnya, di dasar otak itu ada namanya kelenjar pituitary. Ya. Nah, inilah nanti akan keluar hormon yang menstimulasi juga kelenjar hormon di daerah reproduksi. Tapi bersamaan dengan itu, kelenjar pituitary juga tempatnya hormon rasa nyaman, hormon bahagia, hormon rasa senang di sini. Ya. Dan ini juga tempatnya hormon cinta. Ya. Artinya, pada saat masa remaja ini, hormon yang ada di kelenjar pituitary ini ya, itu akan menstimulasi hormon yang ada di daerah reproduksi. Pada wanita biasanya ada yang kita sebut ovarium, pada laki-laki kita sebutnya di daerah testis. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang remaja, tentu kita akan ada sambungannya dengan reproduksi. Ya, jadi saya mohon izin, ini kita harus menjelaskan sistem-sistem ini. Ya. Nah, tentu karena ini juga tempatnya hormon bahagia, hormon senang, hormon cinta. Maka jangan heran juga anak-anak di usia remaja ini ya itu gembira gitu. Gembira tuh dia bisa ketawa, apalagi kalau sama teman-teman ya bisa ketawa yang terkekeh-kekeh dan sebagainya. Dan juga sudah mulai jatuh cinta. Karena tempat hormonnya tuh sama. Mulai jatuh cinta, mulai mungkin diskusinya, Bunda, cakep banget. Siapa gitu ya. Mulai punya idola-idola. Kadang-kadang idolanya juga tidak tergapai. Apalagi era sekarang ya idolanya semuanya ada di Korea rata-rata. Ya tidak tergapai. Kenal enggak, tapi di HP-nya itu ya ya gambar depannya ya fotonya dia, fotonya anak-anak Korea ini, bukan foto bapaknya ya.
Ya, nggak mungkin foto bapaknya ya Bu. Tapi ini perlu kita mengerti bahwa oh tempatnya sama, tempat hormonnya ini. Ya, tempat hormonnya sama. Oke, ini yang namanya kelenjar di ya dasar otak. Kemudian bukan hanya itu ternyata. Ya, di daerah ini ya, di daerah girus-girusnya ini ya makin umur itu terjadi perubahan warna. Aslinya abu-abu ya. Ini karena gambarannya gambaran MRI ya. Aslinya abu-abu. Jadi semakin abu-abu. Namanya ya ada istilahnya gray matter. Jadi semakin matang. Makanya ada istilahnya semakin matang, semakin mature. Itu otaknya pun warnanya semakin matang. Ya. Dan nggak main-main. Di dalam ini ada program-program kehidupannya. Program-program kehidupan kita manusia ini. Jadi semakin matang. Ya. Nah, terutama di daerah yang disebut prefrontal cortex, bagian depan, belakang dahi. Ini semakin matang ini. Kok bisa semakin matang? Kenapa sih? Apa yang terjadi, Bu Aisyah? Terjadi sambungan-sambungan sel otak. Atau orang bilang neuron. Di daerah mana sih, Bu Aisyah? Nah, ini kalau kita lihat dari samping kiri ya. Nah, di daerah sini nih. Persis di belakang dahi. Ya. Ini adalah namanya prefrontal cortex. Di sini, ya, kenapa dia semakin matang? Karena ini tempat ilmu. Ya, tempat ilmu pengetahuan di daerah merah-merah itu. Ya, tempat nasihat kalau kita ada nasihat, ya. Kemudian tempat ya kajian atau kalau kita ngaji gitu ya atau mengkaji, nah itu di daerah situ tuh tempatnya, ya. Atau kita belajar kisah-kisah ya, sirah Nabi, ya kisah para Nabi yang lain, sirah Rasulullah itu di daerah ya di daerah merah-merah itu. Dari mana masuknya Bu Aisyah? Ya tentu dari mata, telinga, ya mulut, ya itu masuk. Dia masuknya gini cara masuknya. Nanti persarafan masuk namanya batang otak dulu sekitar sini. Nah ini masuk dulu ke otak emosi, baru nanti masuk di prefrontal sini. Disinilah kita kerjasama, ya orang tua baik yang di rumah, ayah bunda dan bapak ibu guru, ya. Di sini untuk isi yang di depan ini. Namun untuk bisa isi ini harus bahu membahu. Terutama misalnya nih ya untuk kita bicarakan ya tentang peran ayah dan ibu dulu ya. Saya bicara sedikit ya. Jadi ayah ini penting sekali untuk memasukkan informasi. Apa sih yang paling penting ayah? Ya, ayah ini kan penanggung jawab visi pendidikan, visinya ya visi pendidikan. Jadi di otak prefrontal itu harusnya ayah memberi nasihat pada anaknya. Nasihat apa? Ya sudah tercermin atau sudah diajarkan di dalam kisah ya, kisah dari seorang ayah namanya Luqmanul Hakim kepada anaknya. Makanya ini yang harus ayah sampaikan. Tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyayangi dan berbakti pada orang tua. Ini yang harus menyampaikan ini ayah sebetulnya. Ya, karena Allah memberikan ya pelajaran pada kita ya. Karena kalau Allah memberikan pelajaran pada kita itu luar biasa cantiknya ya. Ada kisah ya, ada nanti kisah seseorang. Ini semua nih harus ayah yang menyampaikan. Tentu ayah karena seorang laki-laki ya waktunya juga tidak banyak untuk mendampingi Ananda. Jadi ini sudah dikasih contohnya ini ya. Dan supaya gampang buka aja Al-Qur'annya. Ya. Tadi kita sudah bahas ini menyayangi berbakti pada orang tua, sekecil apapun perbuatan manusia Allah datangkan balasannya. Jangan sombong ya nak, itu harusnya ayah yang ngomong. Ya, bersikap tawadu, dirikan sholat, berbuat kebaikan, cegahlah perbuatan mungkar, dan bersabarlah. Itu harusnya ayah yang bilang. Kalau ada ayah belum sempat bicara sama anak-anaknya, coba please bicara.
Memang nggak sekali loh. Ini kita ulang-ulang. Kenapa? Karena dalam metode pendidikan ini ada namanya repetisi. Ya, diulang-ulang agar anak tambah paham. Akhirnya tambah sadar. Ya, ini harus diulang-ulang memang. Ya, apalagi remaja ya, ini perlu diulang, tapi dengan cara yang cantik tentunya, cara yang lembut, cara yang manis, ya. Oke. Nah, kemudian ibu apa ibu? Ibu ini adalah pelaksana harian. Jadi ibu lah ya, kalau misalnya ayah tadi bilang, ya nak, ya kita pantang menyekutukan Allah Ta'ala. Ibu nih yang jelasin harusnya, tentu ya dari kecil. Kenapa sih? Ya, Allah itu ya maha apa itu ibu, karena ibu pelaksana hari. Ya, ibu juga yang nanti mengajari bagaimana ya beribadah, bagaimana sholat, bagaimana doa, wudhu dan sebagainya. Dan ibu juga kalau nanti ayah bilang tadi ya bahwa ibu yang melaksanakan. Ayah bilang bahwa kamu harus berbakti sama orang tua. Nah, ibu yang kasih tahu caranya. Mungkin setiap daerah nanti ada cara ya, ada budaya domestik itu juga ibu yang menyampaikan. Ya. Kenapa sih kok ibu pelaksana harian? Karena fitrahnya seorang ibu itu ya ada dikasih kelebihan oleh Allah, terutama ya kelebihan bicara. Bapak-bapak ini laki-laki ini per hari itu cuma 7.000, ngomongnya tuh cuma 7.000 Pak Wahyudi ya. Tapi kami ibu-ibu 20.000. 20.000 kami ngomongnya ini, ya. Nah, jadi inilah kita pelaksana harian. Bahkan ibu juga yang mencarikan dan memilih sekolah. Maka saya perhatikan dari kemarin, ya lihat, pelajari. Ya. Bersyukurlah di Medan, ya ada sekolah SMA Islam plus Azkia, ya. Saya lihat warnanya ya udah, menggairahkan gitu, cantik banget ya. Ini di jalan itu kalau di Medan di mana ya Ibu Lilian ya? Di Jalan Tuasan Ibu. Oke. Oh berarti saya udah lama nih nggak ke Medan ini. Ya, Harusnya iya. secepatnya ini. Iya, ini baru 2 tahun kan ya tadi Pak Wahyudi sampaikan ya. Iya. Dan yang luar biasanya ya yang saya kagum adalah ada sekolah yang memperhatikan tentang ya parenting. Ini nggak semua sekolah loh, kadang-kadang begitu ya. Padahal memang tadi kita sudah bilang, ngisi otak prefrontal itu harus kerjasama. Harus kerjasama. Bahkan kadang orang tua, ada hal-hal orang tua yang nggak sanggup juga untuk ngisi ya prefrontalnya itu, maka bekerja samalah dengan ya dewan guru. Nah, ini penting memilih sekolah itu di mana. Ya. Saya termasuk beruntung. Saya katakan beruntung. Ayah saya sewaktu sekolah Islam masih sangat sedikit. Ya, bahkan di Jakarta sedikit sekali. Saya disekolahkan SMP SMA-nya di Al-Azhar. Itu waktu itu baru 1 Al-Azhar di Kebayoran Baru Sisingamangaraja. Ya. Saya tadinya mau masuk sekolah negeri tapi ayah saya bilang anak masuk Al-Azhar, SMP SMA. Dan saya merasakan isi otak saya yang ini, alhamdulillah di usia-usia pancaroba, di usia-usia yang galau tak menentu itu, ya diajarkan ad-dinul Islam. Ya. Saya pilih Al-Azhar karena sekolah yang lainnya itu belum ada, gitu ya, belum ada. Seandainya ya Azkia sudah ada, aku pilih Azkia lah, berarti pindah Medan ya. Ya, waktu itu masih sangat jarang. Ada Muhammadiyah, ya waktu itu tapi pilih Al-Azhar. Karena ayah saya itu sangat-sangat kagum dengan Buya Hamka. Jadi isi di otak saya adalah ya sedikit-sedikit tentang ya ad-dinul Islam di masa itu. Kami kan sekolah Islam ini kan belajar tauhid, belajar fikih, ya, belajar tarikh, ya. Kemudian kita belajar ibadahnya jauh lebih banyak dibanding sekolah-sekolah lain gitu ya. Apa yang terjadi pada saat saya perguruan tinggi negeri, saya sekolah dokter, memang saya atur strategi. Saya anak Jakarta, pilih langsung Unhas Makassar. Ya, supaya diterimanya nggak usah pakai tes lagi. Ya, kemudian juga saya sekolah di UGM. Ya, itu berbeda pada saat saya belajar kedokteran, berbeda.
ya mensikapi mayat, mensikapi ya kadaver, mensikapi hal-hal. Kenapa? Ada ilmu tentang ad-dinul Islam di otak saya. Makanya sampai sekarang saya setiap bicara tentang sesuatu yang ada kaitannya tubuh manusia, ya tentu saya akan bicara Al-Qur'an karena ya itu harus harus dibicarakan, dan kebiasaan itu kan terjalin atau tertanam sejak kita masih kecil dan remaja. Ini penting sekali. Ya. Tapi ingat juga di otak kita itu ada otak emosi. Ada otak emosi di sini. Ini juga yang perlu dipelajari. Karena ini semua ciptaan Allah. Adapun disebut prefrontal, frontalis, limbic system, dan sebagainya. Itu hanya kesepakatan para ilmuwan supaya menamakannya universal sama. Tapi ini semua ciptaan Allah, Masya Allah. Dan di otak kita, di daerah paritalis ini ada watak di sini. Makanya ayah bunda perlu juga belajar watak. Mungkin hari ini kita belum lagi bahas itu. Kapan-kapan insya Allah kita. Ada bakat di sini. Ada namanya multiple intelligence. Kecerdasan multiple, kecerdasan ganda. Ya. Saya perhatikan di beritanya Sekolah Atskia itu juga memperhatikan multiple intelligence. Itu berarti memperhatikan apa yang ada programnya di sini. Karena bakat seseorang itu ya Allah kasih luar biasa antara 8 sampai 9 di otak kita ini. Ya ayah bunda juga punya gitu. 8 jenis. Nanti yang membedakan komposisi dari 8 itu gitu. Ya, nah itu juga makanya perlu belajar. Nah, kemudian di daerah frontalis ini ya adalah tempat memori-memori. Ya, pengalaman. Sejak anak kita dalam rahim ibunya, kemudian bayi, ya masa 5 tahun kanak-kanak, masuklah TK, masa SD, SMP, SMA, dan terus sampai misalnya kayak kita gini ya, itu nanti programnya, ya filenya masuk di sini, di frontal. Hati-hati ya, sekarang ya ditemukan bahwa inner child memory, memori masa kanak-kanak sangat mempengaruhi kehidupan dewasa. Jadi hati-hati kita ya memberikan ya kesan memori atau pengasuhan kita pada anak. Mungkin waktu TK, SD belum bisa membangkang, tapi waktu SMP dan SMA karena ada hormon yang dahsyat keluar, maka ya limbik system dan batang otak ada satu lagi di sini ya. Itu sulit sekali ya ayah bunda bikin mereka seperti waktu SD. Makanya ada beberapa ya, mungkin nggak banyak kan ya, mungkin ada beberapa orang tua yang parentingnya masih minim, makanya Sekolah Atskia ada parenting itu keren banget ya. Mereka mengatakan begini, Bu Aisyah, anak saya nih waktu SD bagus banget, nurut banget, tapi kok ini SMP, ada lagi ini SMA, waktu dia SMA, susah banget ya. Dan yang disalahin sekolah biasanya. Ya, ini kayaknya sekolahnya nih. Halo, bukan sekolahnya Ibu. Ini ada masa perkembangan otak anak-anak. Jadi kita perlu belajar. Masih SMP, SMA mau taruh di sekolah mana aja, kalau orang tua tidak belajar, ya bagaimana kerja otak ini, ya sama aja perangainya. Ya. Makanya saya terus terang ya, ini saya bukan di endorse ya. Saya memang senang sekali. Saya kan hampir setiap hari ke sekolah-sekolah ya, walaupun lewat virtual. Dulu sebelum virtual saya datangi, itu benar-benar saya pelajari gitu. Walaupun ya tadi malam ya, saya tengah malam menghafalinnya karena saya baru dapat ya, Masya Allah. Ada sekolah yang mengutamakan juga sekolah untuk orang tua gitu. Kan jarang ya. Ya, nah ini makanya berbahagialah. Ya. Dan saya minta nanti teman-teman yang di Atskia ini ya itu utamakan. Ya, dan bukan hanya di awal sekolah ya, jadi memang harus ada program rutin karena orang tua nggak ada sekolahnya jadi orang tua ya. Kalau ada fakultas to be parents, saya mau masuk duluan, Bu Lilian. Kenapa? Karena anak saya 5, 4 laki-laki 1 perempuan. Cuman kan belum ada, makanya sekolah jadi orang tua ini harus pelopori dengan ya sekolah-sekolah. Saya pun punya sekolah, tapi sekolah saya adalah khusus buat anak pecandu narkoba dan LGBT.
Itu pun saya bikinkan sekolah untuk orang tua. Kenapa? Karena isi otaknya anak yang kena narkoba ini terkontaminasi dengan ajaran-ajaran para bandar narkoba. Maka orang tuanya juga harus diajarin, ya, supaya anak tidak pergi ke bandar. Dan kenapa saya bilang saya sangat menyetujui sekolah yang ada parenting, ya karena sekolah kami ada parenting. Dan lebih parah sebetulnya, kenapa orang tuanya udah nangis-nangis, nyesel-nyesel anaknya, kenapa begini Bu Aiza, kenapa? Saya dengerin aja dulu. Habis gimana Bu? Udah jadi, ya, udah jadi pecandu. Mau nggak mau di otaknya orang tua itu belajar dong, ya. Jadi sekali lagi saya bukan omong kosong, karena saya tahu ya sekolah orang tua itu penting banget, ya. Sekarang kita belajar hormon lagi, hormon. Ya. Jadi, ya tadi akil dan balik. Akil ini dewasa mental, balik dewasa fisik. Oke, akil pengaruh pendidikan. Makanya nih orang tua ya bekerja sama dengan bapak ibu guru ya ini untuk ya mengisi akilnya tadi. Balik pengaruh nutrisi. Ya, akil berkembangnya akal, maturitas terutama yang di daerah prefrontal tadi. Ya, balik berkembangnya nafsu. Ya, dan di sini nanti otak emosi main di sini. Ya, akil fungsi tanggung jawab, balik fungsi reproduksi. Jadi bayangkan ayah bunda, anak kita usia 9 sampai 12 tahun, fungsi reproduksinya sudah bekerja. Artinya kalau dinikahkan, saya katakan ya, kalau dinikahkan, apalagi yang perempuan ya atau yang laki-laki sudah bisa ya memberikan sperma pada istrinya dan nanti istrinya ya ada ya janin di dalam rahimnya. Yang perempuan juga sudah bisa. Nah, kebayang nggak ayah bunda, fungsi reproduksinya itu maju umurnya, tapi fungsi tanggung jawabnya agak mundur usianya. Makanya kita harus bahu-membahu nih, mengisi nih antara balik dengan akilnya. Kan ayah bunda nggak mau kan ya menikahkan anaknya di usia baru lulus SD atau SD kelas 6 kan gitu. Tapi kalau zaman dulu, zaman saya atau zaman ibu saya atau kakek saya, ya akil balik itu bersamaan di usia 16, 15, 16, ada bahkan 17. Maka dinikahkan usia 18, ya masih lumayan. Tanggung jawabnya di 18 tahun udah ada, fungsi reproduksinya juga bekerjanya ber-18. Ini yang harus kita sadari. Nah, kadang antara balik dan akil ini karena ada tenggang waktu, inilah muncul masalah-masalah. Ya. Yang ada kaitannya antara dia punya nafs dan akalnya. Nah, inilah perlu pendampingan. Pendampingan istilahnya. Ya. Nah, pendampingan saat ini yang paling tepat yaitu orang tua. Kalau saya bilang orang tua itu ayah bunda dan bapak ibu guru, itu orang tua semuanya. Ya. Bahkan juga kakek nenek ya dan siapapun ya yang usianya tentu lebih tua dari anak ya kategori itu. Oke. Akil ini tentang mandiri dan tanggung jawab, balik tentang life and death instinct. Ya. Insting tentang kehidupan dan kematian itu dibalik. Ya, tapi kalau mandiri tanggung jawab. Jadi kalau masih ada yang ibu-ibu nih, ya, Aiza, anak saya dia udah SMP, mana tanggung jawabnya dia? Sabar Bu, terus aja didampingi, ajarin. Insya Allah nanti nyala tanggung jawabnya di atas 21 tahun. Udah SMA, nggak ada tanggung jawabnya. Sabar Bunda, sabar Ayah, terus saja dampingi. Nanti nyala sendiri setelah di usia 21 tahun. Stop mengeluh. Kenapa? Anak-anak capek dengerin orang tua mengeluh. Bahkan kata mereka suka bisik-bisik sama temennya, itu orang tua kita, bapak ibu kita pernah jadi remaja nggak sih? Itu kata-kata mereka. Kok nggak ngerti kita ya? Gitu. Kita memang pernah jadi remaja, pernah balik juga, cuman kan eranya ada perbedaan, bahkan umur juga ada perbedaan. Makanya stop mengeluh langkah pertama.
Dan stop juga ya melabeli mereka generasi mecin, generasi galowers, generasi rebahan. Stop. Karena label ini doa bahaya sekali. Karena dia akan masuk di otak yang warna merah tadi. Kalau diulang-ulang maka ya jadi sesuatu yang mereka akhirnya berprinsip, oh iya aku generasi ya rebahan, generasi santai. Makanya stop. Seperti itu. Mereka dilahirkan di era ini kan bukan maunya mereka. Makanya anak-anak tuh pernah bilang dia lapor gitu. Anak-anak teman saya lapor. Lapornya kenapa? Aku nggak suka sekali Tante Aisyah, temannya anak-anak ya. Kenapa sih guru-guru bilangin kita ini generasi mecin, generasi rebahan, generasi yang santai. Kita kan nggak tahu mau lahir tahun-tahun sekian. Gitu. Marahnya mereka itu. Yang cilaka lagi kalau yang ngomong Bapak Ibu guru. Makanya ya stop kita bicara gitu. Ya, bukan begitu cara memotivasi. Ya, pelajari era mereka, pelajari otak mereka. Itu baru kita bisa menemukan teknik-teknik memotivasi mereka. Oke, kita sepakat dulu ya untuk tidak melabel. Ya. Akil peran ayah plus ibu. Makanya tadi ayah yang ngasih tahu tuh tadi. Luqmanul Hakim itu harusnya mulai waktu dia masih balita, diulang-ulang terus dengan berbagai versi. Nah sekarang di SMA ayah harus kasih tahu itu nasihatnya Luqmanul Hakim, tapi mungkin sambil ya di mobil atau sambil ya betulin sepeda bareng atau sambil ajarin anak naik motor itu. Nggak usah panjang-panjang. Kenapa? Karena nanti ibu yang pelaksana hariannya. Nah, kalau urusan balik, ini memang peran ibu dominan plus ayah backup. Kenapa? Ibu yang harus ceritakan tentang saat ya kamu tuh balik ternyata kalau balik tuh begini. Ya, ibu juga nih yang waktu balik pertama anak-anak itu waktu anak perempuan diajarin pakai pembalut, ibu juga. Bahkan ibu juga yang harusnya yang ngecek, maaf ya, mohon izin ini saya ngomong, celana dalam anak laki-lakinya mimpi basah apa enggak? Ibu tuh. Ya, saya alhamdulillah sekali ya karena ini ya, karena saya ngurus narkoba tiap hari makanya saya belajar parenting juga tiap hari sampai sekarang. Ya, salah satunya belajar tentang parenting remaja. Beberapa tips bahkan ini di luar negeri ya, ibu-ibu harus perlu ya ngecek anak laki-lakinya ya mimpi basah nggak minggu ini. Caranya celana dalamnya dicium pada saat kita mau cuci atau masukkan ke mesin cuci. Berani nggak ibu? Itu kan sperma kan baunya khas. Seorang ibu harus tahu gitu. Baunya khas. Ya. Gunanya apa? Nah, kalau orang luar negeri gunanya hanya mau tahu oh sudah balik apa enggak gitu. Walaupun bisa dilihat dari ya bulu-bulu tumbuhnya bulu-bulu di kumisnya, ke jenggotnya, ketiak atau selangkangan. Tapi kan kita udah nggak bisa lagi lihat selangkangan mereka. Itu juga bisa tanda sekunder. Tapi buat kita umat Islam, waktu anak-anak ini SD, apalagi ya semuanya nih, apalagi yang laki-laki ya, SD, SMP itu harus ngecek ya. Kalau SMA udah nggak usah. Waktu SD, SMP, pokoknya di awal-awal remaja dini ini, kita harus cek untuk apa? Ingatkan mereka mandi wajib. Ya, kenapa? Karena kalau nanti mereka sholat juga nggak sah sholatnya. Ya, jadi saya tugasnya gitu. Nah, udah mandi wajib, nah. Emang kenapa, Bu? Kalau ibu lihat celanamu mimpi basah. Oh gitu ya? Aku nggak rasa, Bu. Iya, Bu, ya aku mandi wajib. Ada anak saya yang keempat juga waktu di awal-awal kelas 6 SD yang kan anak saya laki 4 ya. Dia daripada salah terus setiap hari mandi wajib. Takut salah. Kata dia kan rambutku juga sedikit, jadi aku guyur aja kepala. Ya, tinggal tambah niatnya dan aku guyur dulu, ya wudhu dulu, guyur gitu ya. Gitu, saking dia takutnya. Ya. Nah, karena diingatkan terus, makanya pas udah kelas ya 8, kelas 9, kelas 10 udah dilepas. Ya, nah itu. Ya, mungkin kalau teman-teman, mungkin ibu juga sudah melakukan seperti itu. Ini kita merefreshing ulang ya. Tadi kan saya sudah bilang kita refresh ulang. Oke? Nah, kalau yang masih punya anak laki-laki lagi, barangkali adiknya ini yang sekolah di Atskia nih, ya, nah begitulah kita lakukan ini. Ya, oke. Kemudian
Bagaimana sih caranya Allah ajarkan kita untuk berdiskusi pada anak ini? Ali Imran 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin min Allah lintalahum. Maka karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalb lan faddu min haulika. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Hati-hati ayah bunda, anak-anak menjauh dari kita, bandar narkoba itu masih banyak. Ya, mafia LGBT masih banyak. Ya. Tawuran dan sebagainya itu waduh masih banyak. Masih banyak. Bahkan perkumpulan-perkumpulan satanik ya yang memuja setan itu masih banyak. Dan dia targetnya anak-anak SMA. Ya. Jadi Allah sudah kasih ingat kita kalau kita keras dan berhati kasar. Kalau tegas bagaimana Bu Aisyah? Tegas lain. Tegas itu maknanya kita mengingatkan berulang-ulang. Tapi kan bisa lembut sampai senyum, bisa aja. Gitu. Bu Aisyah, saya sudah lembut, tapi tuh anaknya masih songong gitu ya, masih keselin. Ini diajarin. Ya, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah. Sebut namanya Bu, Fulan bin Fulan. Karena anak kita kan banyak ya, apalagi kayak saya ya. Dan mohonkan ampun bagi mereka. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Ini caranya ini. Karena ya antara Allah dengan anak itu ada perantara yaitu orang tua. Jadi kita mohonkan ampun. Kan bisa Bu Aisyah anak-anak yang minta ampun sendiri. Iya tapi kan dia belum terbiasa. Istighfar aja anak-anak belum terbiasa. Kecuali sekolah-sekolah yang Islam yang diingatkan selalu istighfar. Kita lah. Kemudian apa? Ya, wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam sesuatu urusan. Baru ajak musyawarah, baru ajak diskusi. Yang namanya musyawarah diskusi ini ada namanya negosiasi. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Jadi musyawarah ini kalau kita ada negosiasi, ada keputusan, habis itu tawakal. Karena banyak juga orang tua waktu sudah negosiasi, anak udah mau, padahal anak itu berat juga loh mau apa yang diharapkan orang tua. Orang tuanya ragu, bimbang, apa iya ya, bisa nggak ya dia, ya, kira-kira ya berhasil nggak ya? Nggak boleh bimbang, disuruh tawakal karena Allah mencintai orang bertawakal. Dan ayat ini bukan hanya untuk anak, ini antara suami, istri, suami, pimpinan dengan tim dengan pimpinan. Ini udah diajarin cara bermusyawarah. Bahkan kalau perlu ya kita semua ini ngafalin ini Ali Imran 159 ini. Ya, dihafalin diulang-ulang, diresapi maknanya. Dan di sini dikatakan, karena rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Jadi untuk bisa lemah lembut itu harus minta sama Allah. Karena pada dasarnya orang tua terhadap anak kandung, ayah ibu terhadap anak kandung lebih susah senyum dibanding kita sama keponakan, sama sepupu, atau anaknya teman. Itu pada dasarnya itu. Kita kalau ada anaknya sepupu atau anak tetangga, ya, apa kabar nih? Bundamu gimana? Datang anak kita, langsung muka kita, ya, Lanang. Bisa gitu. Anak saya namanya Lanang yang pertama. Lanang, bisa gitu loh. Ya. Makanya dalam pendidikan kita juga titip dengan Bapak Ibu Guru. Karena Bapak Ibu Guru orang lain. Sehingga Bapak Ibu Guru itu kepada anak kita ini, anak masing-masing ini orang tua, ayah bunda, lebih cepat bisa senyum. Tapi sama anaknya juga nggak begitu. Makanya dititip lagi sama orang lain, ya Bapak Ibu Guru lain. Gimana Bu Lilian? Setuju nggak tuh? Ya, kita nih kalau sama anak susah loh senyum. Makanya kalau ada orang tua bisa lembut sama anak, itu berarti rahmat Allah turun padanya. Dan itu pasti diminta. Ya, diminta. Ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah. Jadi musyawarah itu ada langkahnya, minta dulu lemah lembut. Kenapa?
Ya, karena ada orang tua ngapain sih susah-susah lemah lembut? Halo, ini udah diingetin sama Allah bahwa kita kalau keras dan berhati kasar mereka menjauh dari sekitar. Saya 22 tahun melihat anak-anak penyimpangan karena dia menjauh dari ayah ibunya. Menjauh juga dari bapak ibu gurunya. Makanya kena tuh. Ya. Apa yang Allah sampaikan saya lihat secara ya real, secara empirik betul nih gara-gara menjauh. Ya. Termasuk di sekolah menjauh dengan bapak ibu guru karena dianggap bapak ibu gurunya nggak lembut. Ya. Nah, langkah berikutnya maafkan dulu dan mohonkan ampun baru musyawarah. Kita belum apa-apa udah musyawarah. Ya, sudah ngajak ya diskusi, belum melakukan 3 langkah ini. Makanya pada saat diskusi teriak-teriak, tegang-tegangan. Gak bisa, pokoknya Bunda maunya begini. Gak bisa dong Bunda, masa mau. Kenapa? Ada step-step yang gak dilakoni oleh kita. Jadi gak main-main ayat ini. Harus begini stepnya. Ya. Saya kalau ditanya, bukannya Bu Aisyah parenting untuk kita diskusi sama anak, udah ada di Al-Quran. Cuman kadang-kadang kalau kita baca Al-Quran lewat-lewat aja. Ya. Jadi hari ini tuh cuma 1 ayat kita bicarakan ini, ya, nggak habis-habis dibahas 1 ayat ini. Oke? Nah, tinggal sekarang, bagaimana cara musyawarah? Nah, cara musyawarah, kita lihat anak kita laki-laki apa perempuan. Anak kita laki-laki apa perempuan? Ya. Kenapa? Karena Allah juga sampaikan, walaisa zakaru kal unsa, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ali Imran ayat 36. Ini risetnya banyak. Saya ambil riset populer ya, karena kalau pakai jurnal malah bacanya susah. Riset populer ini juga berdasarkan jurnal. Ya, ayah bunda yang senang baca nih buku-buku kayak gini. Ini suami istri, ini dokter neuropsychiatry, dokter saraf dan dokter jiwa dia, double. Banyak risetnya. Apa sih yang dikatakan? Laki-laki dan perempuan tidak identik, namun laki-laki dan perempuan harus setara atau equal. Dalam arti memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Ya. Kenapa sih sampai harus diteliti tentang laki-laki dan perempuan? Itu ada di ayatnya. Ya. Kenapa? Karena ternyata di otak ya kita nih antara laki-laki perempuan ada program-program yang berbeda. Ini otak manusia tadi yang kita sudah lihat, otak besar, otak kecil. Ini dilihat dari samping kiri ya. Ini dilihat dari atas. Dia terbelah. Ini bagian depan yang ini. Dia terbelah. Ada belahan kanan, belahan. Di dalam dia mungkin sama bentuknya gini, tapi ya berbeda apa? Girus-girusnya berbeda. Ya. Dan tanpa terasa di dalamnya terjadi ya perubahan tali apa sih Bu Aisyah? Tali pembuluh saraf di dalam. Kalau ini kan pembuluh darah di dalamnya itu. Dan di dalamnya ada program-program berbeda antara laki-laki perempuan. Ya, terkadang Allah membesarkan di bagian yang laki-laki, terkadang Allah membesarkan di bagian perempuan. Itu. Kenapa ilmu ini didapat? Karena banyak alat-alat yang melihat atau bisa mendukung penelitian ini. Salah satu alatnya namanya ini functional MRI. Zaman dulu kalau mau tahu otak manusia, ya orangnya harus meninggal dulu sebelum ada alat ini. Nanti otaknya atas persetujuan keluarga disumbangkan ke Fakultas Kedokteran negara setempat. Baru dilihat, itu pun masih pakai mikroskop doang. Jadi belum lagi detail. Sekarang ada alat ini, orang nggak harus meninggal ya. Orang nggak harus meninggal dulu, orang hidup bisa kelihatan. Anak remaja ketahuan di mana perubahan-perubahannya tadi. Laki-laki di mana? Perempuan di mana? Oh ini jadi pakai alat ini, makanya berkembang. Ini enak banget. Ilmu parenting jadinya juga ikut berkembang. Apalagi parenting yang senang mempelajari otak. Makanya ada istilahnya neuroparenting. Atau ada lagi orang tua yang senang belajar otak dan belajar psikologi. Neuropsikologi parenting. Bisa kayak gitu. Ya, nanti teman-teman Bapak Ibu guru di Atskia ya bikin ciri khas nanti. Parentingnya mau kayak apa kalau pendekatan parentingnya. Ya, prophetic parenting, pola asuh ala Nabi. Ya, silakan. Ya. Nah, otak gadis remaja apa yang terjadi, Bu Aisyah? Ya, kita lihat dulu hormonnya nih, lihat. Ya, dimulai di 10 lah ya. Ini udah mau mens nih. Ini puncak-puncaknya nih, Masya Allah nih ya. Di sini nih, ya. 18, 20 sampai ya kurang lebih 25 ya. 30 aja udah mulai turun, 40 di sini.
Ya, nah sekarang Bunda juga ya, Bunda cek juga umurnya berapa Bunda? Ini estrogennya di mana? Kalau saya udah mau hampir habis ini. Ya, karena saya sudah 53 tahun ya. Nah, di sini ini terjadi perubahan yang luar biasa di otak, bukan hanya hormonalnya. Bayangkan Bunda, waktu SD mereka, kalau kita mau analogikan hormon itu kayak air, waktu SD, TK SD, hormon yang keluar tuh dikit, paling juga setengah cangkir. Tapi pas sudah menstruasi dan dia balik, itu 1 galon estrogennya keluar. Maka anak perempuan kita ini lebih perempuan dari ibunya. Ya, apa yang terjadi memang Ibu Aisyah? Inilah estrogen. Kita sebut hormon sang ratu. Ya, berkuasa, memegang kendali dan mendominasi. Ya, estrogen ini temannya dopamin, oksitosin, asetilkolin, norepinefrin. Pokoknya senyawa-senyawa otak yang menimbulkan rasa senang. Makanya jangan heran anak kita tuh seneng banget gitu. Apalagi kalau lagi ngobrol sama teman perempuannya ya. Seru banget gitu. Lihat cermin seneng banget. Dan kadang-kadang gaya-gaya di cermin. gitu ya. Ya. Tapi kan saya juga ingat, saya juga dulu suka begitu. Cuman kan zaman dulu dimarahin sama orang tua, dicubit. Ngapain kamu ngomong sama cermin? Ada setannya itu. Zaman dulu tapi. Kalau sekarang kita nggak bisa begitu. Ya. Nah, dan estrogen ini kadang menjadi penggoda yang agresif. Bayangkan anak kita, apalagi sudah SMA ini, lagi tinggi-tingginya tadi estrogen ya, dia bisa menjadi penggoda. Makanya kita jaga-jaga ini. Ya, paling tidak ya dia menggoda teman-temannya aja tuh antar satu kelas. Makanya saya ya kalau lihat ada di TikTok anak-anak SMA gaya-gaya gitu tuh, boleh lihat ya saya bilang ini estrogennya lagi tinggi-tingginya nih anak ini. Ya, ini harusnya orang tua kasih batasan-batasan, kalau enggak nanti ya kena masalah. Ya. Kemudian kadar estrogen ini menekan tombol-tombol dalam otak para gadis. Apa? Untuk lebih banyak bicara, lebih banyak berinteraksi dengan teman sebaya, lebih sering memikirkan tentang pria, lebih mencemaskan penampilan, lebih stres, lebih banyak menunjukkan emosi secara berlebihan. Kenapa? Karena secara fitrah memang kalau anak perempuan balik ya atau anak laki-laki sudah balik, itu kan fungsi reproduksi. Makanya bersamaan juga ada fungsi ketertarikan dengan lawan jenis. Cuman yang jadi masalah adalah maju ini. Jadi zaman dulu gitu ya, barangkali juga zaman ya para yang leluhur kita, mungkin juga usia-usia 17 tahun anak perempuan baru mens. Makanya barulah dia ya naksir laki-laki. Kenapa? Kenapa Allah? Itu kan Allah yang kasih. Kenapa Allah kasih hasrat itu? Supaya mau si anak perempuan ini menikah. Untuk apa? Salah satunya adalah untuk menghadirkan manusia baru di dunia. Makanya bersamaan dengan balik itu ada hal-hal yang menjadikan seseorang perempuan atau nanti laki-laki mencari teman yang berbeda jenis kelamin. Itu memang ada. Ini namanya fitrah. Hanya kita ajarkan dia rambu-rambunya. Paling tidak waktu anak perempuan cerita, Bunda ya, ada kakak kelas aku ganteng banget. Bunda nggak boleh langsung panik. Oh gitu ya nak, ya, karena kan dia memikirkan tentang pria. Jangankan teman kakak kelasnya, anak perempuan juga akan ngomongin gurunya, apalagi guru laki-laki. Ya Allah Bunda, ya, misalnya ya, Pak Wahyudi keren banget. Jangan salah loh Pak, diomongin sama anak-anak murid perempuannya. Atau misalnya Ustadz gitu ya, ya Allah Ustadz Aziz keren banget. Itu. Kalau Bunda nggak ngerti ini, panik sendiri. Udah panik sendiri, akhirnya dimarahin anak. Jangan gitu, mama. Ya, bukan begitu. Itu tadi, ya kita ya minta sama Allah, ya Allah mohon lemah lembut ya Allah, ya Allah saya maafkan anakku ya Allah, kok dia ngomongin laki-laki ya Allah, ampuni dia ya Allah. Baru ajak musyawarah. Musyawarah itu nggak mesti kita yang ya kasih garis-garis. Musyawarah termasuk lagi ngapain nak, ya itu lagunya siapa? BTS Bu. Apa itu BTS? Korean pop Bu. Ya diajarinlah saya ini namanya ini. Berkali-kali nggak hafal-hafal pula aku ini.
Ya, Masya Allah. Ya sudah, dampingi dia. Kalau saya tanya, kenapa kamu senang sama Ustadz Aziz? Apa yang menarik dengan dia? Apa yang menarik kakak kelasmu itu? Itu selain ganteng, Ibu, kata anak perempuan saya ya, itu kalau udah azan, dia belum azan aja udah di masjid, ya Allah. Itu kan jadi kita bisa tahu prinsip-prinsip yang ada, yang disenangi oleh anak kita. Oh, alhamdulillah, dia udah senang laki-laki yang senang di masjid. Lumayan. Karena apalagi sekarang dengan adanya banyak LGBT, kalau anak perempuan kita ngomongin laki-laki, bersyukur, Bu. Bersyukur. Anak perempuan kita naksir kakak kelas yang laki-laki, bersyukur. Karena mulai ada ya anak perempuan naksirnya sama kakak kelas yang perempuan. Cilaka itu, na'udzubillah min dzalik. Saya ngomong gini, ini fakta karena saya ngurus LGBT. Itu salah satunya gara-gara waktu dia mulai SMP ini ngomongin tentang laki-laki, habis-habisan dimarahin sama orang tuanya. Ya, murim kamu tuh perempuan, kamu harus sama perempuan. Nah, selesai tuh. Di otak prefrontalnya masuk bahwa kamu murimnya perempuan. Selesai, udah habis. Begitu juga anak laki. Ini harus paham. Dan ini terjadi nih, siklus kayak gini. Ini sekitar 28 hari, ada yang 26, ada yang 30 hari. Apa yang saya mau cerita di sini? Ya, saya mau bilang bahwa ini ada tsunami hormon pada anak perempuan kita. Dan pada saat dia ya ada di sini nih, ya udah mau mens, ini sedang ya turun semua. Ya. Pas lagi mens ini rata semua. Ini bikin nggak enak anak perempuan. Karena tadi ya salah satu fungsi estrogen bikin happy, bikin gembira. Maka bunda yang punya anak perempuan ya, kita, kemarin dia gembira. Kenapa sekarang gimana? Kesini ya, dia marah-marah. Kenapa? Ternyata ini hormonnya lagi turun semua. Estrogen, progesteron ini rata. Apalagi lagi mens. Ya, muka ditekuk itu. Jelek kali. Anak perempuan kita cantik, jelek kali tuh. Ya, kenapa? Ini hormon ini rata. Emang apa sih jadinya, Bu Aisyah? Ada yang namanya progesteron. Memang walau tidak terlalu terkenal, tetapi progesteron adik yang berkuasa bagi estrogen. Adiknya estrogen. Ya. Muncul sebentar-bentar dan kadang seperti awan badai yang membalik efek estrogen. Ya. Pada waktu lain menjadi agen penstabil. Ini disebut juga valiumnya otak atau ya menenangkan saraf. Tapi 4 hari mens, ini si estrogen yang bikin seneng, bikin bahagia, progesteron yang bikin tenang. Itu habis-habisan di otak perempuan, termasuk kita bunda yang masih produktif. Maka jangan heran juga para ayah, istrinya juga di dalam 1 bulan itu ada waktu-waktu yang biasanya dia tersenyum, ini manyun gitu. Biasanya bibir sudutnya ke atas, ini ke bawah. Apalagi buat ayah yang sudahlah anaknya 3 perempuan semua sama istrinya yang masih produktif. Cakep kali tuh. Sebulan kalau pas mensnya mau barengan, ya 4 Sri Kandinya semuanya manyun. Ya ini karena dia berkurang hormon ini. Gelombang pasang estrogen dan progesteron mulai menyalakan banyak sirkuit dalam otak gadis remaja yang telah tersusun dalam janin waktu pertama kali dia balik. Ya. Dia nyala ini gara-gara si estrogen progesteron. Pada hari-hari tertentu karena estrogen progesteron ini rasa percaya dirinya kuat, namun pada hari-hari berikutnya rasa percaya dirinya seperti bergantung pada seutas tali yang rapuh. Kapan itu rasa percaya dirinya kuat ini? Waktu hormon lagi tinggi-tingginya. Apa itu Aisyah? Ini yang terkenal dengan istilah masa subur. Ya, kapan itu yang percaya diri yang bagaikan seutas tali yang rapuh ini, Bu? Mau mens nih 4 hari ini atau paling nggak 2 hari mau mens, sama mens hari pertama sampai ke-5 ini, bahkan sampai ya lumayan 6-7 udah mulai bisa senyum lagi kita punya anak. Ya, ini harus ngerti nih. Kenapa harus ngerti sih, Pak Aisyah? Saya kan udah siapin semua pembalut, udah saya ajarin semuanya. Ya, itu terima kasih Bunda sudah ajarin, tapi harus mengerti tentang psikologisnya apa? Ya. Filter untuk menerima nasihat atau umpan balik dari orang lain bergantung pada posisi dalam siklus haidnya. Ya.
pada hari-hari tertentu nasihat atau umpan balik itu memperkuat rasa percaya dirinya, ya. Namun pada hari-hari lainnya nasihat atau umpan balik itu justru menghancurkannya. Kapan itu? Ini dia. Makanya saya suka ngomong ya dalam seminar-seminar, ibu yang punya anak perempuan nih, yang sudah mulai balik, baik 6 SD atau yang 5 SD, SMP, SMA, pantang nasihatin, pantang kasih arahan-arahan atau kritikan. Kalau apa ini mau mens, sama mens hari pertama sampai hari kelima, pantang sekali itu. Mereka akan denial, mereka akan menolak. Nanti kalau mereka menolak, ibunya lagi tersinggung, ayahnya lagi tersinggung, gurunya lagi tersinggung. Ya, berantemlah di sini nih. Sini nih. Saya tuh baru tahu juga memang. Waktu remaja dulu kan belum ada penjelasan ini. Baru saya pikir-pikir waktu saya masuk ke dokteran ini, saya taunya ini ya. Oh, pantas ya. Saya waktu mulai SMP berantem terus sama ibu saya. Kenapa? Rupanya seorang ibu itu kalau anak perempuannya sudah mens, panik. Takut, makanya dinasehatin setiap hari untuk hati-hati. Hati-hati sama laki-laki, hati-hati bergaul, hati-hati. Nah, waktu di sini dinasehatin, kita accept, menerima. Tapi waktu dinasehatin di sini dan di sini kita manyun, Bu. Tapi zaman dulu itu kita ya karena parentingnya bukan parenting milenial tapi parenting pasca kolonial, kita enggak berani bersuara, bukan? Untung ada buku diary. Buka hai diary. Ya Allah, hari ini aku kesel banget sama ibu. Ya, ibu marahin aku terus. Aku nggak terima. Tulis lagi tadi diary. Ya. Mau dilihat zaman diary atau sudah zaman ya chat di beranda? Diary, Bu, diary. Diary ya nih. Dan ingat ya, zaman dulu aja diary itu harus ya, itu sangat-sangat privacy. Makanya digembok pakai kunci kecil. Ya. Benar. Itu menandakan pada saat anak-anak udah remaja, dia pun nggak suka dibuka diary-nya, nggak suka juga dikepoin itu isi HP-nya. Nggak suka mereka. Ya, hati-hati. Di sini harus pinter bikin strategi. Oke, ini di sini bahaya nih. Jadi kapan Bu Aisyah mau nasihati? Saya mau bilang baju yang itu, jangan kamu pakai lagi, itu terlalu pendek, itu panggulmu kelihatan. Sabar Bu, tunggu aja di masa subur ini. Makanya Bunda harus punya catatan anak siklus mens. Berikut catatan siklus mensnya kita nih, si ibu nih. Karena jangan sampai bersamaan di sini nih. Ya, tapi pun kalau bersamaan ngerti ilmunya asik juga. Apa sih yang dicatat Bu Aisyah? Tanggal mens hari pertamanya saja catat. Saya kasih contoh ya, misalnya 1 di sini. Udah. Ada juga yang mau tambah mau berapa harinya silakan, tapi ini yang penting di sininya justru. Nanti berikutnya di sini. Nanti kita hitung dari sini ke sini berapa siklusnya. Ada yang 26 hari, ada yang 28, ya. Jadi nggak selalu 28 hari, bulan ini 26. Tapi kan kalau kita sudah tahu mulai di sini, kita mau ke depannya udah mulai hitung-hitung. Ya, kita mulai hitung-hitung. Oh, ya, atau katakan di sini kita mulai hitung-hitung ya. Oh, ya. Itu 4 hari sebelum tanggal dia mens, kurang lebih ini kan di sini, tanggal-tanggal di sini. Pantesan mukanya udah manyun. Jangan ngomong sembarangan. Ya, baik ayah, Bunda. Berharapnya sih Bapak Ibu guru, cuma kan Bapak Ibu guru kan pasti senyum aja terus, ya kan? Itu perbedaannya karena bukan anaknya. Tapi kita yang lihat setiap hari, apalagi daring kayak gini kan ini harus tahu. Atau untungnya Allah kasih kuasa lagi ya, dimunculkan dengan tanda apa? Ada jerawat. Ada jerawat. Ya, kalau ada anak muda mulai ada jerawat yang biasanya nggak jerawat, ada 1 gede. Berarti momen sudah. Kalau mau ada nasihat, tunggu aja nanti. Hari keberapa? Hari ke-10 setelah mens ini. Itu masa subur. Dan itu kan masih panjang masa subur. Panjang masa subur. Ya, ini pakemnya nih. Yang lain-lainnya itu terserah ayah bunda cara mau ngomongnya bagaimana, karena setiap daerah beda-beda. Tapi ini di sini pakemnya. Oke? Ya. Dan ini ya. Ini harus paham ya, rahim anak kita atau rahim perempuan ini begini aslinya. Ini kan hadap ke sana ya, ini perutnya ya, ini potongannya di sini. Ini kantong kencing, ini rahim. Ya, ini usus besar dan ini dari rektum. Ya. Nah, pada saat kita menstruasi ini ya, lapisan endometrium ini mau lepas, makanya si rahim ini kontraksi tong supaya lepas. Nah, waktu dia kontraksi nggak enak bagian depan ya bagian panggul dan bagian perut nggak enak memang. Jadi jangan dicap lebay, anak perempuan lebay.
apalagi yang sampai pingsan-pingsan, itu harus segera dikonsulkan ke dokter kandungan supaya pakai USG dilihat. Khawatirnya rahimnya dia nggak ke depan gini, dia ke belakang. Itu kalau momen sakitnya tuh bisa pingsan-pingsan, Bunda, Ayah. Jangan-jangan juga, alah gitu aja, Bunda dulu. Marahnya anak-anak. Periksa dulu, siapa tahu rahimnya ke belakang. Dan nggak ada cara untuk bikin rahim ke depan sampai dia hamil dan melahirkan. Coba bayangkan tersiksanya anak-anak yang rahimnya dorsofleksi, letaknya ke belakang. Jadi gimana dong Bu Aisyah? Ya kalau kita udah tahu rahimnya anak ke belakang dan kalau dia mens nggak sanggup atau guling-gulingan, ya kita tinggal ya atur, bicarakan dengan wali kelasnya. Bunda maaf, anakku lagi mens, dia rahimnya ke belakang, dia nggak. Jadi maaf kalau dia off cam, enak sekarang virtualnya. Sambil dia tiduran, kenapa sakit? Bahkan mungkin dia nggak bisa ngikutin, makanya udah tidur aja. Ini pentingnya kita tahu seperti ini. Oke? Ya. Kemudian perempuan ini bila curhat hanya ingin disimak. Jadi kalau anak perempuan curhat, umur berapapun dengerin aja dulu. Ya. Kalau laki-laki lain, laki-laki mendengar curhat selalu mau menawarkan solusi. Jadi kalau anak perempuan curhat sama ayahnya selalu nyariin solusi. Padahal anak perempuan nggak butuh. Yang lucu, anak perempuan curhat sama ibunya, dua-duanya ingin curhat. Jadi lomba curhat. Ini lagi anak perempuan kesel. Ya, aku yang mau ngomong, ibu yang mau ngomong. Kebanyakan ibunya. Iya, makanya ini harus ngerti. Ya, nah istri-istri juga gitu. Kalau curhat sama suami, bapak-bapak itu sakit kepala loh. Sakit kepala. Kenapa? Ini wujud tanggung jawab, makanya bapak-bapak selalu ingin tawarkan solusi. Tapi kita bilang, bukan gitu, ayah. Ya. Atau gini, ibu-ibu, ayah, aku sakit kepala. Nah, laki-laki itu nggak tega loh, dengar anak perempuannya atau istrinya ya curhat itu nggak tega. Makanya dia carikan solusi. Ya udah minum obat, kata si bapaknya. Solusi bukan? Kata ibunya, obat apaan lagi? Semua obat udah aku minum. Iya. Yeah. Karena si ibu cuma mau ingin disimak doang. Atau paling enggak, kasihannya kamu ya, udah istirahat atau belai-belai. Nggak jadi sakit kepala itu, udah dibelai-belai. Ya. Makanya ibunda, ya kalau mau curhat sama ayah, bilang, ayah, aku cuma curhat doang. Oke, jadi bapak-bapak nggak sakit kepala cari solusi, Bu. Suami saya udah pinter loh. Kalau dulu sebelum ngomong kayak gini, itu berantem dulu dari dulu ya, waktu di awal-awal nikah. Setelah tahu ilmu ini, suami saya ngerti, oh istri saya curhatnya nggak butuh solusi, jadi nggak, santai aja dia. Kadang-kadang kalau dia lihat saya serius, belum disclaimer, kan sekarang zaman disclaimer ya, dia nanya, mau pakai solusi apa enggak Bu, katanya gitu sama saya. Kayak nanya mau pakai bawang goreng apa enggak. Oh iya, oke, enggak, dengerin aja ya, dengerin aja. Oke. Jadi nggak usah berantem lagi gara-gara curhat-curhatan gini, ya. Sekarang remaja laki-laki ya, apa yang terjadi? Testosteronnya lihat. Tung, di sini juga sama. Tung. Tapi laki-laki testosteronnya nggak pernah habis. Walaupun umur sampai 100 tahun pun. Artinya apa? Punten, ya maaf, testosteron ini kan yang membuat sperma. Jadi laki-laki umur 100 tahun pun bisa ada produksi spermanya. Walaupun memang berkurang. Artinya, kalau ada laki-laki umur 70 tahun menikah dengan seorang gadis yang belum menopause, itu bisa punya anak. Tapi ya perempuan sudah ya pasca menopause 60 tahun 65 walaupun menikah dengan bujang ya itu sunatullahnya nggak bisa punya anak karena telurnya sudah habis yang perempuan. Ya, hanya memang mulai agak keropos-keropos sedikit karena yang bikin gagah ini laki-laki testosteron. Siapa itu testosteron? Sang raja. Dominan, agresif, dan sangat berkuasa. Berorientasi pada sasaran. Mengaktifkan sirkuit seksual dan agresif. Maka Bunda jangan heran, anak laki-laki Bunda nih yang SMA itu lebih agresif dari ayahnya. Dan dia target sasaran. Jadi kalau disuruh apa-apa, minta tolong, dia akan target sasaran. Untuk apa? Apa tujuannya? Ya, nah, berupaya keras untuk memenuhi hasratnya mencari pasangan. Kenapa? Memang usia menikah, kalau testosteron ini meningkat, cuma lagi-lagi kita baliknya maju.
Ayah bunda mau nikahkan anak laki-lakinya itu pas kelas 6 SD. Secara reproduksi dia udah bisa jadi bapak loh. Tapi kan kita nggak mau, orang akilnya belum juga matang. Tapi ini yang terjadi era sekarang. Makanya dari dia, bayangin ya, dia testosteron atau mimpi basahnya umur 10 tahun, ya boleh menikah misalnya 25 tahun. 15 tahun anak laki-laki tiap bulannya sakit kepala menahan testosteron ini. Makanya macam-macam nanti permasalahannya. Gitu. Nggak apa-apa juga asal ayah bundanya komitmen pendampingan. Tapi pendampingan kalau nggak ada ilmunya, itu bisa berantem aja terus. Mendampingi bertengkar, nah itu namanya ya. Oke. Kemudian menjunjung keyakinan dan keberanian. Makanya jangan heran anak-anak SMA, apalagi temennya misalnya ya, ada yang dibully oleh kelas lain, serang. Gitu. Untung sekarang nggak zaman tawuran, ya di Asia apalagi nggak bakal ada tawuran. Ya, dulu kami sekolah Al-Azhar aja masih tawuran, Al-Azhar lah sekolah Islam masih tawuran. Lawannya SMA 6, 70 tuh sekolah artis-artis. Wih, masih tawuran. Cuma tawurannya beda. Kalau anak SMA 6 tawurannya, maaf ya sebut nama-nama binatang. Kita tawuran, Allahu Akbar. Tawurannya. Bedanya sekolah Islam tawuran gitu. Astagfirullah, Allahu Akbar gitu. Tapi ini apalagi laki-laki agresif, ya keyakinan, keberanian, dia yakin menang, padahal kadang-kadang kalah, gitu. Berkuasa, ya. Dan juga bisa menjadi perayu yang meyakinkan. Saya suka dengar itu teman-teman laki-lakinya anak saya kalau ngomong, padahal ngomongin soal OSIS, itu sudah bisa anak laki-laki itu merayu. Padahal si anak laki-laki teman anak saya itu SD-nya saya lihat kok. Bahkan anak saya waktu sekolah itu saya selalu menjadi guru tambahan. Itu orang guru-guru selalu minta saya jadi guru tambahan untuk motivasi dan sebagainya. Saya ketawa, ya Allah, dulu cemen banget, sekarang sok-sok ngerayu. Tapi itulah masa, itulah satu fase. Ya. Jadi perempuan begini, laki-laki begini. Ya. Nah, mimpi basah pertama kali terjadi pada laki-laki, lihat nih, usia 9 sampai 14. Ya. Ada yang udah terlambat banget yang 16 tahun. Dan bunda, ya terutama bunda kadang-kadang nggak ngerti nih. Mimpi basah umumnya terjadi secara periodik sekitar 2-3 minggu sebagai pengeluaran cairan sperma atau ejakulasi yang tidak diperlukan secara alamiah. Jadi mimpi basah itu bukan satu kali. Memang mungkin pertama kali dia umur 10 tahun. Ya, hari ini. Nah, 2 minggu atau 3 minggu sekali dia akan mimpi basah lagi. Kenapa? Testisnya penuh dengan sperma. Karena dia belum menikah, ya, maka dia keluar secara alami lewat tidur. Ya. Punten, saya kasih lihat ini ya. Banyaknya air mani yang keluar setiap kali terjadi ejakulasi kira-kira 5 mili atau 1 sendok teh. Di dalam air mani seseorang pria dewasa terkandung 200 juta sampai 500 juta. Jadi yang membedakan antara mimpi basah dengan ngompol, kalau mimpi basah itu yang basah celana dalamnya aja, dan ini agak lengket. Kalau ada AC di atas anak kita langsung kering. Makanya kadang anak pagi-pagi itu ya nggak rasa kalau dia habis mimpi basah. Kadang-kadang tidak ada mimpinya, tapi kadang-kadang ada mimpinya. Nah kalau ngompol, karena ngompol itu 100 mili, 100 cc, maka basahlah semua di sini, termasuk juga baju-bajunya, itu perbedaannya. Jadi dulu waktu saya ajarin anak-anak waktu masih kecil, membedakan dulu antara mimpi basah dengan ngompol. Ya. Karena ada juga anak saya lucu, dia ngompol, ibu aku mimpi basah. Yang basah apa aja nak? Bantal gulingku basah, kasurku basah. Oh itu ngompol nak. Oh ngompol. Jadi anak diajarin dari kecil. Ketika testis mulai berproduksi, maka setiap hari testis memproduksi sperma. Jika produksi air mani tidak disalurkan keluar, air mani akan keluar dengan sendirinya saat tidur, baik melalui mimpi atau tidak mimpi. Mimpinya apa sih Bu Aisyah? Mimpi erotik. Pelukan sama perempuan, bahkan ya kalau sudah mulai dewasa lagi hubungan intim, ya. Nah, itu. Kemudian harus tahu juga sebelum mimpi basah, sebelum air mani keluar, pagi harinya karena sudah penuh testis, ada air mazi yang keluar, cairan putih bening dan agak kental keluar, tidak memancar atau tidak orgasmes, ya, dan tidak membuat lemas keluar pada saat beraktivitas. Itu air mazi. Ya, nah apa yang harus perhatikan pada kita keluarga Muslim? Kalau mazi keluar, hanya bersihkan alat kemaluan dan celana dalam dengan air atau percikan air,
kemudian wudhu sudah bisa melaksanakan sholat. Tapi kalau keluarnya pada saat dia tidur, ada mimpi maupun tidak, itu harus mandi junub. Ya. Ini harus diajarkan. Saya kira anak-anak SMA sudah semua hafal, apalagi enaknya kalau sekolah Islam, ini diingetin terus sama guru-guru. Ya. Nah. Kemudian apalagi perubahannya? Selain perubahan fisik, emosi, pubertas juga mengubah sudut pandang. Itu tadi karena jadi agresif ya. Kemudian ini kan otak dibelah ya. Ini saya mau kasih lihat ini ada namanya hipotalamus ya. Ini punten Bu Lilian sedikit lagi boleh nggak apa-apa ya karena ini penting-penting banget sih. Ya. Nah ini hipotalamus ini ada pada laki-laki dan ada pada perempuan. Ya. Nah hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih luas dibanding perempuan. Di mana sih hipotalamus? Ini dia hipotalamus ini. Segitiga dia di otak. Ini kalau ini hipotalamusnya laki-laki, berarti yang perempuan itu nggak ada setengahnya. Karena laki-laki lebih lebar 2,5 kali, lebih luas dari perempuan. Ya. Apa fungsi hipotalamus? Banyak. Tapi kaitannya dengan laki-laki perempuan ada hal-hal yang kita perlu stressing di sini. Ya, apa? Satu, pusat menjaga keamanan. Makanya laki-laki lebih jago menjaga keamanan. Itulah juga ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pelindung perempuan. Karena Allah kasih hipotalamusnya lebih besar. Ya. Maka anak laki-laki itu menjaga ibunya sejak dia kecil loh. Walaupun anak laki-laki senang main, tapi kalau bundanya sakit, laki-laki yang jagain itu, jaga di pintu itu. Ya. Mungkin nggak ngambilin air, tapi dia jaga di pintu. Saya ingat sekali itu kalau saya sakit, tamu suka datang ya, karena dari dulu pun tamu suka datang tanya konseling. Sekarang pandemi enggak ya. Itu anak laki-laki saya jaga di pintu rumah. Jadi kalau ada tamu datang disuapin ya, mau apa? Ibuku lagi sakit, mau apa? Nggak usah ketemu. Dia gitu dia. Ya. Adik perempuannya belum ada pada saat itu. Ya. Tapi pun kalau misalnya ada adik perempuan atau kakak perempuan, yang jagain kita tuh laki-laki, anak laki-laki. Anak perempuan yang ngelayanin kita, ngambilin minum, ambilin ini, gitu. Anak laki-laki jagain. Ya. Jadi pada saat remaja laki-laki ini saling menjaga sesama temannya, tapi di satu sisi juga ya bersaing. Bersaing. Maka jangan heran, kenapa? Karena hipotalamusnya lebar, dia menjaga keamanan, testosteron agresif, makanya dia bersaing. Jadi jangan heran, kita bersaing. Kemudian apalagi? Remaja laki-laki marah bila didesak. Kenapa? Apalagi kalau ibu pertanyakan tentang kamu ini nggak ada tanggung jawab kamu ya, itu marah sekali. Dan hati-hati, anak yang selalu dimarahin tentang tanggung jawab, kamu nggak bisa melindungi keluarga, kamu nggak bisa menjaga keluarga, hati-hati. Hipotalamus akan mengkerut dan bahayanya bisa menjadi gay. Makanya stop untuk marah-marah tentang ya dia punya tanggung jawab. Cuma sekali lagi akilnya belum lagi matang. Dengan testosteron yang agresif, maka kalau ibu nyuruh-nyuruhnya terlalu mendesak, dia suka teriak. Ayo nak, sholat, ya bun. Ayo nak, sholat, iya bun, sebentar lagi bun, aku lagi minta izin, ini aku lagi main game online. Ayo nak, sholat, iya bun. Itu laki-laki suka kaget. Dia dalam hatinya, kenapa aku begini ya? Apalagi masih SMP, SMA ini. Kalau nanti kuliah, dia sudah mulai pintar untuk ya mengatasi desakan testosteron dari dalam. Ya, nah, kemudian apa lagi? Pusat lapar dan haus. Maka perhatikan makanan anak laki-laki. Laki-laki senang diajak dialog pada saat makan. Pantang nasihati anak laki-laki dalam kondisi lapar dan haus. Ya, makanya kalau mau musyawarah ini pakai Ali Imran 159 sambil makan. Saya biasanya begitu pada anak laki-laki saya. Ya. Kemudian apa? Pusat tidur. Makanya pantang juga nasihati anak laki-laki sedang ngantuk-ngantuknya. Banyak banget ibu-ibu nih, anak lakinya udah tidur banyak kali peraturannya. Ya, marah dia. Dan remaja laki-laki membutuhkan waktu sekitar 10-12 jam dibanding bapaknya misalnya. Kenapa? Karena terlalu capek, kan terlalu agresif kan. Selalu ingin kebenaran, keyakinan, selalu ingin sasaran, maka hipotalamusnya capek, maka dia butuh tidur 10-12 jam. Ini yang harus kita pahami. Oke? Dan juga jangan heran Bunda kalau bapaknya juga tidur duluan dibanding Bunda. Bunda lagi asik-asik ngomong, ajak bicara ya, ada namanya pillow talk, udah tidur.
Ibu-ibu kalau nggak ngerti begini nih, bahwa laki-laki ini pusat tidurnya lebar, ini suka marah. Tuh kan, dia nggak pernah mau dengarkan ya obrolan aku, langsung dibawa tidur. Bun, suami ngantuk itu karena ini habis dipakai untuk kerja, menjaga keamanan ekonomi. Makanya dia butuh makan, minum, tidur. Oke? Makanya ini ada riset nih. Ya, laki-laki, otak laki-laki dalam keadaan istirahat 70% aktivitas elektriknya mati pun. Tapi perempuan dalam keadaan istirahat 90% aktivitas elektriknya hidup. Maka bunda yang masih punya anak kecil, masih bayi, bayinya nangis, bunda bangun, bapaknya nggak dengar. Itu bukan sengaja nggak mau bangun bantuin bunda. 70% aktivitas elektriknya off, mati. Dan 30% aktivitas elektriknya hidup itu untuk apa? Menjaga keamanan. Jadi anaknya nangis dalam kamar nggak dengar, alarm mobilnya bunyi, bapak-bapak loncat. Ini kalau nggak paham seperti saya dulu, saya bilang, ih matre banget ya, anaknya nangis dia nggak bangun, motornya bunyi aja loncat, gitu. Padahal ini fitrah ya Allah. Saya habis tahu ilmu ini, ya saya minta maaf sama suami saya. Terkadang kalau saya capek banget, suami bangun juga. Tapi dia bangunin saya, bu, anaknya bangun, anaknya nangis. Pas saya bangun, dia tidur lagi. Gitu. Ya, nah ini, oke. Jadi perempuan itu memang Allah sengaja otaknya untuk selalu siaga. Kenapa? Menjaga untuk anak-anak kalau sakit tiba-tiba, ya apalah anak demam gitu. Terakhir pusat syahwat birahi. Laki-laki memang lebih lebar dari kita. Makanya jangan heran remaja laki-laki ini syahwat birahinya kenceng banget. Dan bapaknya juga, karena ini juga pusat menjaga keamanan, makanya perlu perhatikan makan minumnya suami, tidurnya suami, dan ya bagaimana hubungan intim ayah bunda ini. Karena ini salah satunya juga syahwat birahi lewat hubungan intim ini yang merilekskan hipotalamus supaya besok pagi sang ayah ya untuk menjaga keamanan itu jago lagi, hebat lagi. Ini harus paham nih. Jadi ibu-ibu harus siap siaga. Tapi dia tidur, Bu Aisyah, ya tidur tengah malam bangun. Ya, ibu-ibu harus siap siaga. Itulah juga ya bakti kita pada suami. Oke? Jadi sekali lagi teman-teman, ayah bunda, ya teman-teman sejawat, ini adalah ya perbedaan otak pria wanita. Ya terakhir adalah vasopresin. Vasopresin ini hormon pria juga selain testosteron. Ini disebut hormon satria. Kalau testosteron raja ini satria. Ya, menimbulkan sikap sopan kepada perempuan vasopresin ini. Jadi jangan heran bunda misalnya, kemarin sama saya dia bentak-bentak. Sama teman perempuannya aja sopan banget. Itu berarti vasopresinnya naik. Ya, atau kadang sama bundanya sopan banget, tiba-tiba marah juga. Itu vasopresin dan testosteron ganti-gantian. Ya. Hormon yang selalu bertahan untuk monogami vasopresin ini. Kalau ada laki-laki suka ganti-ganti pasangan, berarti vasopresinnya kurang. Ya, nah aktif melindungi wilayah orang-orang yang dia sayang. Makanya ini juga nih hormon satria ini dia jagain ibunya, jagain adik perempuannya. Termasuk juga jagain teman perempuan yang dia suka. Itu vasopresin. Ya. Dan bersama testosteron meningkatkan maskulinitas. Ya. Makanya anak laki-laki kita nih di SMA itu ya Allah, udah ganteng, kayaknya sangat bertanggung jawab, tapi kadang ekstrim. Itulah yang terjadi pada remaja laki-laki di usia SMA ini. Ya. Seperti ini dulu barangkali nanti kita masih ada kesempatan untuk berdiskusi lebih lanjut ya. Terima kasih ya. Mohon maaf lahir batin. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Lilian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Aisyah, luar biasa. Alhamdulillah ini adalah luar biasa sekali seminar parenting kita kali ini, dan juga untuk Bapak Ibu orang tua siswa-siswi SMA Islam Plus Askia, tim Arskia, dan juga beberapa partisipan yang memang sudah hadir dan ingin bergabung di SMA Islam Plus Askia Studio Askia Podcast kali ini ya, di webinar parenting bersama Ibu Aisyah Dahlan. Dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau tadi belum sempat dibacakan beberapa pertanyaan
karena memang keterbatasan waktu kita, dan mohon maaf juga tadi yang sudah raise hand namun belum diaktifkan untuk videonya. Namun jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, ini adalah perdana ya untuk webinar kita, untuk seminar parenting kita, dan nantinya pasti kita akan mengagendakan kembali ya untuk seminar parenting bersama narasumber kita yang lainnya, atau mungkin kita akan buat agenda lagi bersama Ibu Aisyah Dahlan. Jadi jangan khawatir, dan ini adalah kegiatan rutin kita di SMA Islam Plus Azkia. Semoga nanti ke depannya semakin banyak partisipan yang hadir sehingga kita juga menebar manfaat kebaikan lebih banyak lagi. Iya, Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir bahwa untuk kegiatan kita kali ini bersama Ibu Aisyah Dahlan sudah direcord ya, nanti rekamannya akan kita upload di YouTube channel SMA Islam Plus Azkia, dan juga tadi sudah di share ya di kolom chat, di kolom chat untuk link dari Ibu Aisyah Dahlan ya, link dari akun sosial media. Di situ ada YouTube, silakan nanti dicoba diklik, ada YouTube, ada juga Instagram, jangan lupa subscribe ataupun follow ya. Dan nantinya ini juga untuk materi hari ini akan kita tanyakan kembali kepada tim Ibu Aisyah Dahlan, dan untuk nomor kontak personnya juga nanti akan kita share jika ada, baik itu untuk kontak person dari tim Ibu Aisyah Dahlan ya. Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir, semua sudah kita dapatkan dan insya Allah nanti akan segera di-share. Baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, sudah menyempatkan waktunya ya, yang lagi bekerja di luar juga, yang lagi di rumah, terima kasih atas waktunya. Semoga ini nanti bisa menambah ilmu dan wawasan kita untuk kebaikan kita dan juga keluarga. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Aisyah Dahlan dan tim, luar biasa sekali narasumber yang membacakan partisipannya satu persatu ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu, dan semoga ini adalah permulaan dari agenda kita di seminar parenting bersama Ibu Aisyah Dahlan, dan nanti pastinya kita akan agendakan kembali. Baik, ya, saya Lilian Mukhtar undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.